Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Nofriansyah, mahasiswa kelas B Geosains Universitas Indonesia tahun 2019. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang deret Bowen. Jadi deret Bowen ini ada dua. Yang pertama yaitu deret diskontinu dan deret yang kontinu. Jadi untuk deret yang diskontinu ini dimulai dari olivin, piroxen, hornblenda, dan biotit. Kemudian dari deret yang kontinu itu dimulai dari anortit, bitonit, labradorit, andesin, oligoclast, dan albit. Kemudian ada K-fosfar, muscovit, dan kuarsa. Untuk deret diskontinu ini, yang pertama itu olivin, itu terdiri dari magnesium dan Fe atau besi. Dari piroxin itu ada Ca, Mg, Fe, Na, Ll, Al, dan Ti. Kemudian untuk hornblenda itu ada Ca, Na, Mg, Fe, Al, dan OH yang silikat. Kemudian biotit ada K, Mg, Fe, Al, F, dan OH. Kemudian kita lanjut ke diskontinu, ke yang kontinu. Untuk yang kontinu ini, yang anortit itu ada Ca dan Al. Kemudian bitonit ada Ca, Na, dan Al silikat. Labradorit ada Ca, Na, dan Al silikat juga. Yang ini termasuk merupakan plagioklas yang basah. Dan untuk plagioklas yang asam itu dimulai dari andesin, yang mana itu terdiri atas natrium, kalsium, dan aluminium atau Na, Ca, dan Al. Kemudian ada oligoclast, Na, Ca, dan Al, dan albit. Yang mana dari deret Bowen ini semakin ke bawah itu temperaturnya semakin menurun. Jadi pada suhu 1200 derajat Celcius itu terjadi kristalisasi awal atau terbentuknya olivin dan plagioklas. Dan kristalisasi yang terbentuk paling akhir itu adalah kuarsa, yang mana terbentuk lebih kurang pada suhu 600 derajat Celcius. Kemudian untuk penjelasan tentang deret kontinu, itu deret kontinu ini umumnya berisikan mineral-mineral felsik atau yang berwarna terang. Awal kristalisasi merupakan plagioklas yang kaya akan kalsium dan di akhir plagioklas yang kaya akan natrium. Selama reaksi, bahan sebelumnya akan terbawa hingga akhirnya reaksi terjadi dalam larutan padat. Kemudian untuk yang deret diskontinu itu merupakan seri olivin yang ke bawah yang diwakili oleh mineral-mineral mafik atau yang berwarna gelap. Di awal pembentukan terbentuk olivin. Olivin dan piroxen merupakan pasangan dari incongruent melting, di mana pasca pembentukan olivin, sisa magma akan bereaksi membentuk piroxen. Maka seringkali olivin dan piroxen itu terbentuk bersama-sama atau overlapping dalam satu jenis batuan. Jadi biasanya yang namanya olivin dan piroxen ini terbentuk pada satu jenis batuan atau terbentuk pada satu batuan ditemukannya. Yang mana temperatur magma akan terus menerus hingga akhirnya terbentuklah biotit. Deret Bowen ini menyimpan dua poin penting. Yang pertama yaitu tentang temperatur terbentuknya mineral dan yang kedua yaitu tentang sifat mineral yang terbentuk. Yang mana keduanya ini berhubungan dengan ketika magma tersebut bergerak menuju permukaan bumi, maka temperatur akan berangsur turun, yang mana mulai terbentuknya mineral. Jadi semakin turun temperatur maka mineral tersebut akan mulai terbentuk. Dimulai dari yang olivin dan piroxid sampai akhirnya nanti ada mineral kuarsa yang terbentuk paling akhir. Pada deret Bowen ini semakin ke bawah dalam deret Bowen maka semakin tinggi derajat keasaman dan semakin terang warnanya. Akibatnya kandungan silika akan semakin banyak. Jadi di sini kita bisa melihat adanya olivin yang warnanya makin gelap karena terbentuk pada pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian ada kuarsa yang terbentuk paling akhir yang warnanya lumayan terang karena banyaknya kandungan silikat di dalam kuarsa. Deret Bowen juga memberikan informasi soal kandungan asam basa batuan berdasarkan kandungan silikanya. Berikut ini klasifikasi batuan beku berdasarkan tingkat keasamannya, yaitu ada batuan beku ultra basa, contohnya adalah peridotit yang ciri-cirinya akan berwarna gelap, hitam, dengan komposisi olivin, piroxen, dan plagioklas. Kemudian ada batuan beku basa, contohnya adalah gabbro. Ciri-ciri dari batuan gabbro ini akan berwarna gelap, abu-abu tua dengan komposisi plagioklas, hornblenda, dan biotit. Kemudian juga ada yang namanya batuan beku intermedier. Contohnya adalah diorit yang mana berwarna agak terang atau abu-abu muda dengan komposisi plagioklas, hornblenda, dan biotit. Kemudian yang terakhir ada batuan beku asam yang contohnya adalah granit dengan ciri-ciri berwarna terang atau abu-abu pucat dengan komposisi kuarsa, autoklas, plagioklas, dan albit. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.